Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Jauri dengan NIM 020122300008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Manajemen Terintegrasi Risiko dengan judul Penerapan Proses Manajemen Risiko ISO 31000-2018 pada konteks atau PT Wiguna Inti Niscita. Oke, langsung saja. Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui profil perusahaan tersebut, di mana PT Wiguna Intinisita ialah sebuah firma konsultan pajak profesional yang berkantor pusat di Surabaya. Konteks ini juga melayani klien korporasi maupun individu, khususnya di sektor perdagangan dan manufaktur. Nah, layanan utamanya mencakup rekapitulasi data keuangan, perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21, 22, 23, dan 4 ayat 2, administrasi PPN melalui faktur, penyusunan SPT tahunan, badan maupun orang pribadi, hingga konsultasi dan pendampingan mengenai pajak. Nah, seluruh lain ini dijalankan melalui Korteks Sistem Administrasi Pajak Terintegrasi milik DJP, di mana saya menjalani magang selama 10 minggu dari 18 Mei sampai 24 Juli 2026 di kantor pusat Surabaya di divisi Tax Konsultan, di mana di bawah supervisornya langsung Bapak Argo Ginanjar Berlawan selaku Direktur Perusahaan. Selanjutnya ada pada establishing the context, di mana terdiri dari dua, yaitu secara internal dan eksternal. Di mana secara internal, konteks itu merupakan firma kecil yang sedang tumbuh, di mana dipimpin oleh direktur, didukung divisi teknis dan divisi administrasi dan keuangan operasional yang sangat bergantung pada dua sistem, ialah Cortex dan Working Paper Excel internal. Nah, perusahaan ini juga sedang aktif berekspansi dengan cabang baru di Mojokerto dan rencana pembukaan cabang di Purwokerto. Selanjutnya ada pada secara eksternal, di mana Cortex beroperasi di tengah transaksi digital Cortex yang baru diluncurkan secara nasional pada tahun 2025, serta regulasi pajak yang terus berubah seperti Undang-Undang HPP nomor 7 2021, PP 55 tahun 2022, dan PMK 168 tahun 2023, di mana sehingga hal ini sangat mempengaruhi kualitas pencatatan data klien yang sangat terkait dengan akurasi pekerjaan Cortex. Selanjutnya ada pada stakeholder, di mana ada 5 kelompok pemangku kepentingan utama yang terintegrasi. Di mana yang pertama itu ada pada direktur yang bertanggung jawab atas arah strategis perusahaan, dan ekspektasinya itu pada pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya ada pada supervisor atau staf pajak senior, di mana dia meninjau dan meneliti pekerjaan teknis yang dilakukan oleh staf junior dan peserta magang dengan ekspektasi hasil kerja yang akurat, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya pada perusahaan klien, di mana dia menerima layanan kepatuhan dan konsultansi pajak, di mana ekspektasinya itu ada pada mendapatkan pelaporan yang akurat. Selanjutnya ada pada DJP, di mana regulator dan operator Cortex, dan menerbitkan SP2DK dan melakukan audit. Ekspektasinya itu di mana dapat menunjukkan pelaporan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai peraturan oleh wajib pajak dan konsultan mereka. Selanjutnya ada pada para pekerja magang atau staf junior, di mana melaksanakan tugas kepatuhan di bawah pengawasan. Ekspektasi ada pada panduan yang jelas, beban kerja yang wajar, dan kesempatan belajar. Selanjutnya ada pada risk criteria, di mana di sini eh, menilai matris kualitatif 5 kali 5 dengan mengkombinasikan likelihood atau kemungkinan yang terjadi yang terdiri dari rare, unlikely, possible likely, dan almost certain, dan impact atau dampak yang terdiri dari significant, minor, moderate, major, dan severe. Nah, masing-masingnya diskalakan dari 1 sampai 5. Nah, skor risiko tersebut nanti diperoleh dari perkalian keduanya, lalu dipetakan ke 4 tingkat, di mana rendah untuk skor 1 sampai 4, sedang untuk 5 sampai 9, tinggi untuk 10 sampai 15, nah ekstrim untuk 16 sampai 25. Nah, kriterianya disesuaikan khusus untuk skala firma, di mana satu kesalahan signifikan saja dapat langsung mempengaruhi hubungan dengan klien atau memicu perhatian dari otoritas pajak. Oke, selanjutnya ada pada identification risiko, di mana berdasarkan pengamatan, saya mengidentifikasi 10 risiko ke dalam 6 kategori, di mana terdiri dari operasional, pelaporan keuangan, kepatuhan dan hukum, keamanan data, sumber daya manusia, serta strategis. Di mana yang pertama itu R1, di perlambatan atau gangguan pada sistem Cortex selama periode puncak pengajuan pajak, kategori sedang. Kemudian yang kedua itu ada kesalahan klasifikasi transaksi dalam bagian akun klien, dengan saya mengidentifikasi dalam kategori sedang. Kemudian pada R3, penentu objek unifikasi PPh atau tingkat pemotongan yang tidak tepat, termasuk dalam kategori tinggi. Kemudian ada pada kesalahan entry data pada template impor massal auto e-faktur sedang, ketepatan pengajuan atau perlunya pengajuan pembetulan atas SPT 1771
di mana saya kategorinya dalam tinggi. Selanjutnya ada pada pelanggaran atau kebocoran data keuangan dan pajak kalian bersifat rahasia tinggi, tanggapan yang tidak memadai atau tidak akurat terhadap permintaan penjelasan data dari DJP termasuk dalam kategori sedang. Kemudian R8 keterlambatan pada Cortex sebagai satu-satunya platform pengajuan yang dikendalikan oleh DJP tanpa alternatif online termasuk dalam tinggi, hilangnya pengetahuan kelembagaan dan teks akibat pergantian peserta pajak, magang, dan staf termasuk dalam kategori sedang. Dan yang terakhir ada pada perubahan peraturan perpajakan yang sering terjadi yang memerlukan adaptasi metode secara terus-menerus, di mana saya memasukkan dalam kategori tinggi. Selanjutnya ada pada analisis dan evaluasi risiko, di mana analisis ini dilakukan menggunakan matriks risiko yang tadi, di mana penilaian itu likelihood, skornya 1 sampai 5, impact dengan skor 1 sampai 5. Nah, risk score ini didapatkan dari likelihood dikali impact ini. Nah, setelah diidentifikasi ke 10 risiko dianalisis menggunakan skala likelihood dan impact tadi, lalu dipetakan pada heat map yang terlihat di slide ini. Nah, hasilnya skor risiko berkisar dari 6 sampai 12 dengan tidak ada satupun risiko yang jatuh pada kategori ekstrim. 5 risikonya berada pada level tertinggi yaitu kesalahan PP unifikasi, keterlambatan SPT171, kebocoran data klien, ketergantungan pada Cortex dan perubahan regulasi. Nah, 5 risiko lainnya berada pada tingkat sedang. Nah, dari pola ini saja eh, ada konsisten dengan karakter film konsultan pajak skala kecil dengan eksposur terbesar bukan berasal dari kejadian bencana yang berproses rendah, melainkan dari kejadian yang cukup mungkin terjadi namun berdampak besar. Sesuatu yang terlihat jelas pada kuadran kanan atas matriks kiri. Matriks ini. Selanjutnya ada pada penanganan risiko. Nah, setelah risiko yang dianalisis dan evaluasi, tahap berikutnya itu ada pada strategi yang digunakan sebagian besar dalam mereduksi atau mengurangi risiko. Sedangkan untuk satu risikonya digunakan dalam Exhibit kontingensi. Nah, untuk risiko R3 yaitu kesalahan dalam penonton PP unifikasi, perusahaan mengatasinya dengan membuat matriks referensi internal dan menerapkan proses double review sebelum pengajuan sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. Nah, pada risiko R5 yaitu keterlambatan atau pembentuk SPT tahunan badan, perusahaan menggunakan checklist dokumen serta melakukan pengecekan sila laporan keuangan sebelum proses pelaporan. R6 itu mengenai kebocoran data klien yang ditangani dengan membatasi akses terhadap dokumen klien, menyimpan file pada media yang memiliki kontrol akses, serta memberikan pengarahan kepada peserta magang mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan. Berbeda dengan risiko lainnya, R8 yaitu tergantung pada Cortex, sehingga gangguan pada Cortex berada di luar kendali perusahaan. Sehingga perusahaan hanya dapat menyediakan prosedur kontingensinya. Selanjutnya ada pada R5, di mana perusahaan melakukan pemantauan perubahan regulasi secara berkala dengan menunjuk staf senior untuk meninjau pembaruan peraturan dan memperoleh template kerja internal. Dan yang terakhir ada pada 5 risiko dalam kategori sedang, di mana R1, R2, R4, R7, dan R9 dikelola melalui pengawasan rutin seperti review oleh supervisor, validasi data, dan penggunaan template saya serta dokumentasi proses kerjanya. Dengan penerapan ini, sebagian besar risiko dapat diturunkan kategorinya high menjadi medium dan begitupun medium menjadi low. Selanjutnya ada pada monitoring review dan komunikasi, di mana sesuai ISO 31000-2018, manajemen risiko bukan kegiatan sekali jalan, melainkan proses berkelanjutan. Nah, review operasional dilakukan bulanan dengan mengecek apakah kontrol-kontrol yang ditetapkan benar-benar dijalankan. Review strategi dilakukan setiap 6 bulan sekali, atau segera setelah kejadian signifikan seperti pembukaan cabang baru atau perubahan regulasi besar. Selanjutnya ada pada komunikasi juga berjalan dua arah di mana staf junior dan intern melaporkan isu yang mereka temui melalui share isu log, sementara direktur memastikan kebijakan-kebijakan penting terkait jelas ke seluruh staf termasuk intern. Sehingga kesimpulannya itu penerapan ISO berhasil identifikasi sebuah risiko yang terbagi dalam 6 kategori dan terdapat 5 risiko prioritas tinggi yang memerlukan penangguhan serta 5 risiko sedang yang dikelola melalui pengawasan roasting. Nah, risiko yang terbesar berasal dari ketanggal pada korteks, perubahan regulasi perpajakan, dan proses perpatuhan pajak. Nah, penerapan pengendalian ini seperti review berlapis, checklist, dan prosedur kerja dapat menurunkan tingkat risiko tanpa memerlukan investasi teknologi. Refleksinya, pengalaman magang ini memberikan pemahaman bahwa kesalahan teks dapat berkembang menjadi risiko organisasi apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian yang memadai.
Adapun pentingnya pengawasan supervisor dan proses review dan penerapan ISO 31000 yang membantu memahami pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari aktivitas operasional sehari-hari. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.